Yang ulun hormati serta yang ulun muliakan para guru agama, tokoh masyarakat, kelompok Maulid Al-Hamsi di majelis Bro Husin lah. Kemudian salawat dan salam hendaklah kita senantiasa mengucap atau membaca terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada beliau, keluarga beliau, sahabat dan orang yang mengikuti beliau. Sebenarnya ulun ini bukan ahlinya lah, cuma diminta oleh guru, mudah-mudahan bagus saja itu. Kan Banjar lawan sini beda itu. Jadi apa yang ulun sampaikan, yang mana bujur minallah, yang mana kada bujur itu dari ulun juga orang itu. Terutama guru Usman Hijrah ada ini assalam dan ahwanya ulun. Jadi di sini tadi ulun menyimak dan memperhatikan apa yang diterangkan oleh Guru Abror tentang akhlak leban yang luar biasa. Jadi memang kita manusia ini, hidup ini yang diutamakan. Kalau tidak berakhlak maka manusia seperti, ada yang mengatakan seperti binatang. Nah, jadi itu, jadi akhlak itu paling tinggi. Rasulullah itu dipuji, disanjung dan dihormati bukan lantaran karena ibadah beliau, bukan karena ilmu beliau, melainkan karena akhlak beliau. Sebagaimana di dalam ayat, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Tidak ada yang diceritakan bahwa Rasulullah itu karena hebatnya akhlak beliau. Banyak riwayat-riwayat menceritakan tentang akhlak beliau. Di antaranya suatu ketika Rasulullah SAW mau berangkat ke masjid, di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu kan tempatnya tinggi-tinggi, rumah kan gedung. Jadi setiap kali Rasulullah lewat diludahi oleh orang Yahudi. Ya guru lagi. Maka tepat karena muka beliau. Setiap hari Rasulullah lewat, kayak itu aja pekerjaan orang Yahudi di atas itu. Sampai pada suatu hari Rasulullah lewat, tidak ada lagi orang itu meludah. Nah, lalu Rasulullah bertanya kepada jiran di situ, artinya mana orang yang di atas ini? Dibilang jiran sakit. Lalu Rasulullah SAW ziarah, berkunjung silaturahmi. Coba bayangkan, orang yang sakit ini sedang terbaring Yahudi. Nah, ketika Rasulullah datang, dikiranya mau membalas atas perbuatan yang sering dilakukannya itu. Nah, tetapi Rasulullah mendoakan, artinya silaturahmi. Secara singkat, dengan akhlak semacam ini, orang yang berbuat jahat terhadap Rasulullah dibalas dengan kebaikan. Maka di ketika itu orang Yahudi tadi berucap, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu Bang, makanya kita hidup, orang berbuat jahat dengan kita jangan dibalas, cukup didoakan. Kalau akhlak almarhum Guru Saman Allah yarham, Marina almarhum Guru Seumpul Sidin, di ketika dikisahkan orang tentang keaib Sidin, manusia pasti ada mempunyai aib sebaik apapun. Ada manusia yang suka, ada yang tidak. Hatta guru, ulama, habaib itu memang sudah sunatullah. Nah, sama seperti majelis. Ada yang suka hadir, ada yang tidak. Terkadang berjalan tetangga cuma satu langkah saja tidak bisa hadir, kecuali hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kita beruntung, kita bisa hadir di majelis semacam ini, baik majelis zikir, majelis maulid, majelis ilmu. Kita termasuk orang yang sudah dijamin masuk surga. Amin. Jadi ujar almarhum Sekumpul waktu orang belajar, hendak melihat orang itu masuk surga, dunianya dulu di sini. Ini surga zahir. Surga batin yakin yang belum kita temui, mudah-mudahan berkat guru kita. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ulun hormati,
Di dalam hadis Rasulullah SAW ada 4 perkara yang menyebabkan seseorang hidup jadi beruntung dunia dan akhirat. Yang pertama, antakuna zawjatuhu salihatan, bahwa adalah suami istri dalam rumah tangga itu orangnya soleh-solehah. Nah, ini yang kita usahakan, kita pikirkan dalam rumah tangga kita, sebagaimana kata Guru Abrar tadi, bagaimana kita hendak manuk kenapa tadi supaya apa tadi bagus ya, antaranya kalau memang kita kada mulai dari rumah kita dulu. Nah, jadi suaminya baik, istrinya baik, maksudnya dalam agama. Jaka istilahnya kan suami sering nuntut ilmu, maulid, lalu istri tidak mau. Kita mensupport, mendorong. Cari waktu yang tepat, cari momen yang tepat, bilang yang terserah sempian. Rasanya rasa sopan banget kok ini. Aku sukanya hadir majelis ilmu, maulid. Sempian tidak mau hadir. Coba dirubah kita nih, akhirnya mati hidup. Harta kada dibawa, pangkat kada dibawa, rumah kada dibawa, mobil pun sudah ada yang dibawa juga, ya Guru. Nah, jadi, di sini laki tadi mensupport, mendorong, menasehati lawan bini. Makanya di situ kan hadis Rasulullah, artinya awantakuna zawjatuhu salihatan, istri yang soleh. Kenapa maka kada laki? Karena laki sudah pemimpin, laki yang membawa lawan istri tadi. Nah, jadi sama kita taat lawan kuitan. Ayo ulun misalnya dari Banjarmasin sana, Martapura. Nah, lalu mempunyai istri di sana, lalu di rumah ini lawas atau lama tidak berkunjung ke rumah orang tua atau mertua ini, yang kita sudah berapa bulan kada pernah ke rumah orang tua. Kita yuk bilang silaturahmi ini merupakan bakti juga. Mengunjungi orang tua itu jangan tangan 10, ada yang dibawa, baik berupa makanan atau uang kita beri. Seandainya orang tua kita lebih kaya daripada kita, makanan apa yang sidin senangi. Jika musim orang rambutan, tanya dulu, itu nasihat guru kita. Dan yang kita harap itu doanya itu. Maka di akhir zaman kena banyak orang yang durhaka lawan kuitan. Alhamdulillah. Penyebabnya bisa bini atau istri tadi, atau bisa suami. Banyak sudah kita melihat di macam-macam di medsos nih. Nah, contoh-contoh lawan kuitan. Apalagi kuitan sudah puhat. Nah, bahkan yang lebih parahnya, beribu maaf ampun, ulun terjadi, ulun pernah menemui. Apabila anaknya menjadi orang yang kaya, orang yang mampu, maka orang tuanya dijadikannya buruh. Sampai orang tuanya tidak bisa melaksanakan sholat 5 waktu, lantaran jadi khaddam si anak ini tadi. Bujur aja dunia ini di istidrat Tuhan, hidup nyaman, harta banyak dapat. Tapi di akhirat kena termasuk anak yang durhaka. Alhamdulillah. Yang kedua diantaranya wa auladuhu abraran. Segala anaknya ini berbuat bakti baik terhadap kedua orang tuanya. Kita dulu. Kita sebagai orang tua mau mendidik anak kita baik, kita bagaimana keadaan kita dengan orang tua kita. Jadi itu, makanya ulun senang melihat kekanakan kita, alhamdulillah. Maulitan gitu. Kalau ulun tidak ada bisa anak lakian menangis ya kalau menceritakan itu. Jadi kita dorong anak kita itu, jangan takut menyekolahkan anak di agama. Ampun maaf, ribu maaf, banyak orang ngomong kalau sekolah agama, sekolah pesantren, jaga bagaimana mencari pekerjaan, bagaimana makan. Oh, jangan pikirkan itu. Talibul ilmi takaffalallahu bihi. Orang yang menuntut ilmu aja sudah dijamin Tuhan rezeki, apalagi orang alim, gurunya yang belajar. Ulun mempunyai guru, sidin sekolah SD kada pernah, membaca Latin kada bisa, sekolah pesantren aja membaca
dapat semua sekolah SD itu menulis lebih baik daripada orang yang sekolah. Tuhan memberi istilah peribahasa gurulah, barang siapa bertanam padi maka rumput akan tumbuh. Barang siapa bertanam rumput mustahil padi tumbuh. Pahamannya di sini. Padi itu ialah ilmu agama. Barang siapa mempunyai ilmu agama, insya Allah ilmu dunianya dapat. Barang siapa mempunyai ilmu dunia, mustahil ilmu agama bisa. Jujur kan? Umpama guru salam lampun maaf, orang di sekolah SMP tidak ada, bukan kita mencela orang sekolah umum, ada yang memperbandingkan. Sekolah SMP tidak pernah belajar agama, suruh jadi imam sebenarnya. Bisa lah, ada bisa. Kalau guru nimpel sekolah pesantren tidak pilih sekolah umum, suruh berpidato di balai desa, bisa. Nah itu ujar guru kami, guru sekompok. Kalau kita bertanam rumput, tumbuhlah benih, padi. Tahu ya kalau bukan padi lah, yang kita makan lah. Nah jadi mustahil. Jadi anak itu didorong, sanggup kita untuk ulun termasuk juga di sana Mang Salame memandi orang mati, ngaji kubur gawian juga. Tapi ini istirahat gurai, sanggup. Jadi ulun menamui kebanyakan orang yang meninggal ini, talawas sedikit lah. Meninggal ini anaknya kedada nih, kuitan terbujur meninggal. Yang datang mengaji duduk nih baca Al-Quran kemanakan orang lain, anaknya di luar aja, titik hati. Maka harta banyak. Makanya kita harta ini, yang salah satu harta kita ini kan pertama dimakan kita, dipakai kita, disimpan kita. Kemudian rezeki itu disedekahkan, dipakai bisa hancur, bisa buruk, robek. Kemudian dimakan jadi kotoran. Kemudian disimpan belum tentu kita menikmati. Bagi kita menabung di bank, kalinya umur sampai meninggal kesempatan kita. Yang kita bawa mati ialah yang kita sedekahkan. Makanya harta ini dibagi 4 dalam kita usahanya, dipadahkan guru. Pertama kita berusaha menjunjung perintah Allah. Niat kita untuk memberi makan anak istri kita, jangan sampai terlantar, jangan minta-minta. Yang kedua untuk menafkahi keluarga kita. Yang ketiga untuk disimpan. Yang keempat untuk bersedekah. Ini kita berusaha. Masya Allah ulun melihat di Bengalun ini, apalagi yang punya perusahaan. Gaji 20 juta, 10, 5 juta. Ada cukup sebulan, di mana ininya? Mindsetnya nih. Pikirkan. Makanya kita manusia yang paling beruntung, guru yang paling bersyukur lawan Tuhan. Walaupun sedikit juga. Memang kalau nafsu kita langit hendak kita gulung. Hendak kesan kita aja. Jaka mobil sudah Fortuner hendak Alfa. Memang nafsu kita. Jadi makanya urusan dunia pandang yang dibawa daripada kita. Tapi bukan kita malas. Nah, tetap kita berusaha. Jadi rezeki itu tadi 4 itu tadi. Nah, kenapa maka dibagi menyimpan ini disuruh dijaga? Kalau sewaktu kita sakit, kalau sewaktu kita di PHK, kalau sewaktu kita ada dapat bekerja, jadi tabungan itu kegunaannya untuk membiayai kita hidup, menyambung hidup. Jadi alhamdulillah ulun mempraktikkan ini nasihat Pak Guru. Jadi kalau kita punya uang misalnya 100.000, jangan dihabiskan. Bukan kita kada percaya dengan Tuhan. Di dalam kisah Nabi Sulaiman, Samud tuh pernah ditanya oleh Nabi Sulaiman, Samud, kamu ini makannya berapa setahun? Dibilang Samud cuma 1 biji roti. Lalu ditangkap oleh Nabi Sulaiman Samud itu, kemudian ditaruh dalam botol. Kemudian dimasukkan roti, botolnya kan lebar juga. Sampai sudah setahun dilihat oleh Nabi Sulaiman cuma sebahagian. Setengah aja dimakan. Lalu Nabi Sulaiman bertanya, wahai Samud, kamu bilang makanan kamu 1 tahun 1 roti, 1 biji roti. Kenapa makan sebelah aja? Nah, ulun di dalam tawanan pian, wahai Nabi Sulaiman, yang menjamin pian, yang menjamin ulun ini orangnya bisa lupa juga karena manusia. Ada ulun di luar kan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa paham di sini ambilannya.
Artinya rezeki itu jangan mumpung. Kan mumpung ada, yuk habiskan. Ya, jadi diingat untuk ke depannya. Banyak keperluan kita. Kita kada tahu kadanya mesti sehat terus. Memang nikmat yang jarguru tadi yang paling besar ialah nikmat iman lawan Islam. Nah, itu nikmat yang paling besar sudah ada dalam kita. Nah, jadi termasuk memang kalau di atas lagi Sayyidil Wujud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi itu kita diantaranya hendaklah kita mensupport, mendorong di rumah tangga kita hadir di majelis maulid, hadir di majelis ilmu agar hati kita menjadi tenang dan merupakan ini sanggup kita untuk negeri akhirat. Tanya ditakun nih malaikat. Makanya Rasulullah membandingkan himong senang hati Rasulullah ketika melihat orang menuntut ilmu. Ujar Guru Udin Samarinda, walaupun kita jahil nengkai apa, walaupun kita bahasa Banjar itu bungul lah jahil, kada paham apa-apa lalu, tapi kita duduk di majelis maulid, duduk di majelis ilmu, insya Allah kita selamat. Ulun ada bisi kawan, sembahyang ini kada bisa bacaannya. Tuhan orangnya meninggal sudah segini diberi rahmat. Ada bisa guru bacaan sembahyang tahu ulun bawa Tuhan orangnya. Jadi ulun umpat aja kayak apa orang sembahyang, umpatik. Jangan pernah kayak seorang bergayalah. Nah, jadi sampai sudah minggu, bulan, bahkan bertahun-tahun bisa, alhamdulillah. Matinya khus khatimah. Umur lebih 50 karena bisa sembahyang. Apalagi nung kita lang anom kini maka rugi. Ya. As-salatu imaduddin, paman aqamaha faqad aqamaddin. Sembahyang itu adalah tiang agama. Di rumah kita tuh berlima, satu orang aja tidak sembahyang kada sanggup yang berempat ini menahan bala. Jadi harus kita yang jar guru tadi, jika di rumah itu kalau guru ulun menyingkat di rumah itu yang guring kada bangun teh pargum, persatuan guring melandau, melayur. Jadi mulai anak, kuitan, bini, minantu. Jadi kita ini jangan kayak itu, digaraki. Nah, jadi supaya kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kiranya ini aja yang dapat perlu sampaikan, panjang lebar lah. Jadi minta ampun, minta maaf, labuhan waktunya. Yang hadis itu aja 4 macam sidanya yang disampaikan ini aja, dan di sini ulun